Datang lagi satu orang yang mau mati. Hentikan. Aku ini istrimu. Pasungan hidupmu. Pasungan 300 tahun yang lalu, kamu bilang turun gunung untuk membasmi iblis dan akan kembali dalam 7 hari. Aku sudah menunggumu di bawah pohon tua dekat dermaga selama 300 tahun. Kamu malah disegel dan tidak memedulikan apapun. Membiarkanku hidup kesepian seperti seorang janda. Teganya kamu melakukan ini padaku, pohon tua dekat dermaga, hidup kesepian seperti janda. Korban persembahan telah dikirim. Penyelidikan segel dimulai. Ini sudah yang ketiga kalinya tahun ini. 2 korban sebelumnya langsung tidak ada kabar begitu turun ke bawah. Jangan banyak bicara, santai saja. Setiap 10 tahun sekali, satu orang akan dibuang ke dalam gua Wangqing. Tidak ada satupun yang kembali dalam keadaan hidup. Baiklah, hari pertama masuk ke dalam dunia buku. Tiba-tiba terseret ke dalam cerita novel, dan parahnya malah dimasukkan ke dalam daftar korban persembahan oleh Kak Qin sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, gitulah yang tertulis di dalam buku. Benar juga, berambut hitam dan bermata gelap. 2 korban persembahan sebelumnya semuanya telah dibunuh. Karakter seperti ini di dalam buku tidak akan pernah kekurangan alasan untuk membunuh. Yang mereka kekurangan hanyalah alasan untuk tidak membunuh. Gawat, kali ini aku bisa mati dengan sangat cepat. Tunggu, tunggu, tunggu! Bukankah dia itu Feng Linyuan? Aku sudah mencarimu selama 300 tahun. Apa katamu? Kamu mencariku? Aduh, karena terlalu panik, aku tidak sengaja berbicara dengan logat daerahku. Maksudku, aku sudah mencarimu selama 300 tahun. Namamu adalah Feng Linyuan. 300 tahun yang lalu, kamu adalah murid utama dari Sekte Abadi Taiksu. Kamu disegel di tempat ini, sehingga ingatanmu sudah hampir terkikis habis. Mungkin kamu sudah tidak ingat lagi siapa dirimu, dan juga tidak ingat siapa aku. Siapa kamu? Aku ini pasunganmu. Pasungan? Itu adalah sebutan untuk orang yang menikah denganku. Kamu bilang, kamu turun gunung 300 tahun yang lalu untuk membasmi iblis. Katamu, dalam 7 hari kau akan membiarkanku menunggumu di dermaga. Aku menunggumu selama 7 hari 7 malam. Hingga akhirnya aku didorong ke sungai oleh perampok sungai, terluka parah dan hilang ingatan. Setelah itu aku luntang-lantung di dunia fana selama 300 tahun. Bahkan sudah berinkarnasi 3 kali. Baru hari ini aku bisa menemukanmu kembali. Dermaga yang kau maksud, di mana letaknya? Di dermaga itu ada pohon akasia tua, yang berbunga putih saat musim semi. Pada hari kau pergi, bunganya berguguran di bahumu. Aku menyapunya untukmu, kelopak putih yang jatuh di bahumu. Sepertinya, aku sedikit ingat. Bukan karena ingatan, tapi ini reaksi tubuhku sendiri. Di bagian bahu ini, kata-katamu barusan membuat bagian ini terasa kesemutan. Kalau kau tidak percaya, coba periksa di bawah tulang belikat kirimu. Ada bekas luka pedang sepanjang 3 inci. Itu akibat tebasan pedang bernama Shuang Yue, kan? Luka ini memang nyata. Tapi aku tidak ingat nama pedangnya. Namun, posisi dan ukuran lukanya memang tepat. Tebakanmu benar. Untuk sementara, kau boleh tetap hidup. Aku tidak akan membunuhmu. Kau masih ada gunanya. Dan soal hal-hal yang kau ceritakan tadi, aku butuh waktu untuk mengingatnya kembali. Tapi kataan yang kau ucapkan tadi, bahasa apa itu? Itu bahasa daerah, dialek asal kampung halamanku. Tadi aku terlalu emosional sampai keceplosan. Kataan itu, sepertinya aku pernah mendengarnya. Mungkin itu suara dari mimpiku. Bagus, rintangan pertama lolos. Rintangan kedua, cari tahu apakah ada makanan di tempat terkutuk ini. Rintangan ketiga, cari tahu kelemahan pria itu selain bekas luka di tulang belikatnya. Tadi saat aku bilang aku mencarinya selama 300 tahun, tangannya yang ini juga bergetar. Ini beneran, bukan dibuat-buat. Pangsitku sayang, padahal baru aja pulang kerja dan mau kumakan, malah terdampar di tempat terkutuk ini. Ah, ya sudahlah. Untuk sementara aman. Nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada jalan keluar. Jurang ini dalam banget. Ke atas pun nggak kelihatan ujungnya. Dingin banget. Rasanya kayak musim dingin di kamar sewaan tanpa penghangat ruangan. Tapi di kamar sewaan kan setidaknya masih bisa pesan makanan online. Sedangkan di tempat rongsokan ini, apa-apa nggak ada. Padahal kerja Rodi 996 aja aku bisa bertahan. Masa cuma dikurung segel gini aja nggak kuat. Makan ini ditinggalkan oleh 2 produk sebelummu. Nggak ada yang baru, cuman ada ini aja. Kalau orang ini berdiri di tengah jalan, semua orang yang lewat pasti bakal noleh sampai 3 kali buat ngeliatin. Sayangnya, ini bukan jalan raya. Sekali lagi berani meliriknya, nyawamu beneran melayang. Ayo, lanjut ceritanya. Kamu tadi bilang tentang pelabuhan penyeberangan.
pohon tua berdaun kuning dan bunga putih. Semua hal yang kamu ceritain tentang masa laluku, selama 300 tahun ini, satu-satunya hal baru di sini hanyalah suaramu. Lanjutkan. Dulu, kamu adalah pendekar pedang terhebat di Sekte Abadi Taisu. Di usia 3 tahun, kamu sudah memegang pedang kayu. Umur 7 tahun, kamu sudah bisa mengendalikan pusaka. Usia 12 tahun, kamu berhasil masuk ke Sekte Dalam. Menjadi murid utama termuda di seluruh sekte. Tapi, kamu orangnya pendiam banget. Saudara seperguruanmu mengira kamu itu sombong dan dingin. Jadi nggak ada yang berani mendekatimu. Padahal aslinya nggak kayak gitu. Kamu cuma merasa mereka itu berisik. Aku nggak ingat soal saudara seperguruanku, tapi aku ingat. Aku emang nggak suka tempat yang ramai. Setiap kali ada pertemuan, hutan bambu di gunung belakang selalu jadi tempat paling sunyi. Apa yang kamu katakan tadi, ada benarnya juga. Ayo, lanjut lagi. Kamu nggak suka tempat ramai. Makanya biasanya cuma berdiam di hutan bambu belakang paviliun pedang untuk berlatih pedang. Kalau capek latihan, kamu bakal bersandar di pohon bambu lalu tidur. Sekalinya tidur bisa sepanjang sore. Pernah suatu kali pas kamu lagi tidur, aku menaruh setusuk tanghulu di sampingmu. Waktu itu kamu bahkan belum tahu apa itu tanghulu. Begitu terbangun, kamu cuma memandanginya lama sekali. Tanghulu itu apa? Rasanya manis ya. Buah merah berselimut gula yang ditusuk bilah bambu. Rasanya manis. Aku belum pernah mencobanya. Tapi bayangan yang kamu ceritakan tadi tentang orang yang bersandar di pohon bambu, setiap kali aku memejamkan mata, selalu ada bayangan seseorang yang sedang bersandar di sana. Dengan sinar mentari yang menerobos, masuk dari sela-sela dedaunan bambu. Itu bukan sekadar ingatan dari catatan harian. Aku selalu ada di sana. Kamu juga punya seorang adik seperguruan, marganya Sie. Tapi aku lupa nama lengkapnya karena sudah terlalu sering bereinkarnasi. Hubungan kalian berdua sangat dekat. Dialah satu-satunya adik seperguruan yang tidak pernah menganggapmu buruk rupa. Aku ingat ada seseorang yang menungguku di luar hutan bambu sampai aku selesai berlatih pedang. Bukan Tongmen, dia lebih muda dariku dan selalu berjongkok di balik batu. Setiap kali aku menyarungkan pedang, dia akan merunduk karena mengira aku tidak melihatnya. Aku tidak yakin apakah dia orang yang kamu maksud. Kalau memang benar dia, siapa namanya? Xie Wuyi. Lalu, bagaimana nasibnya setelah itu? Entahlah, dulu aku paling suka melihatmu berlatih pedang. Tapi kamu melarangku mendekat, katamu hawa pedangmu bisa melukaiku. Jadi aku hanya duduk di sisi lain hutan bambu, bersembunyi di balik pohon bambu dan mengintipmu diam-diam. Kamu sebenarnya tahu, tapi kamu tidak pernah sekalipun menoleh. Bagaimana kamu bisa tahu kalau waktu itu aku tidak pernah menoleh? Karena setiap kali aku datang untuk melihatmu berlatih, kamu selalu berpura-pura tidak melihatku. Tapi setangkai bunga yang kamu lemparkan padaku seolah ingin memberitahu, Pak, bahwa kamu tahu aku ada di sana. Saat aku melemparkan bunga itu, aku memang tidak menoleh. Karena jika aku menoleh, aku takut dia akan pergi. Sudahlah, mari ganti topik. Masih ada mantau lagi? Yang kamu makan tadi itu jatah makananku untuk 7 hari. Tidak ada makanan lain di area terlarang ini. Dari barang-barang yang kuambil dari tubuh tumbal sebelumnya, sekarang hanya tersisa 1. Aku tidak perlu makan terlalu banyak. Tapi kalau kamu mau lagi, aku bisa bagi setengahnya. Kamu kelihatan lapar lebih cepat dibanding 2 orang sebelumnya. Kalau begitu, besok harus kuhemat makannya. Kata besok itu pernah kudengar. Bukan darimu, tapi sudah lama sekali. Seseorang juga pernah menceritakan tentang pemeran utama wanita asli yang bernasib serupa. Xue Sengseng juga punya aksen seperti itu. Orang yang kamu maksud itu adik seperguruan bermarga Xie, namanya Xie Wuyi. Nama itu akan kuingat. Jika suatu hari aku bertemu dengannya, mungkin aku bisa mengenalinya. Siapa sebenarnya orang yang dia beri bunga milik Zhu Linlin itu? Kobaran api Xue Sengseng telah dihapus oleh mantra terlarang, tapi dia masih ingat aksen Hunannya. Bunganya, dia masih ingat. Dia sudah ingat semuanya. Apa karena takut dia akan mencuri saat pergi, atau takut dia bakal memukulmu? Apa yang dia katakan itu benar? Atau aku harap itu benar. Tidak ada. Bakpao juga sudah habis. Ya sudahlah. Kalau begitu biar ku cari sendiri. Mochi ketan rasa apa ini? Yang dingin. Seperti baru dikeluarkan dari kulkas. Dan dia hidup. Gulu, makhluk apa itu? Siluman rondeweyan hitam? Sini turun kamu. Keluar. Kamu sedang apa? Ada sesuatu yang bersembunyi di rambutmu. Aku melihatnya tadi. Tadi ada sesuatu yang putih menempel di kepalamu.
Benda itu memancarkan cahaya yang sama dengan simbol rune di dinding batu. Tidak semua simbol rune berada di dinding batu. Beberapa di antaranya pecah dan tersebar di tempat ini. Benda itu hidup. Kamu tahu itu makhluk apa? Itu adalah bagian dari mantra terlarang yang menyegelku. Aku bisa merasakannya. Di tubuhnya ada sesuatu yang mirip dengan retakan di bawah mataku. Mantra terlarang itu hancur menjadi banyak kepingan. Selama 300 tahun, serpihan itu selalu tersembunyi di balik dinding batu. Tidak pernah ada seorang pun yang bisa menggerakkannya. Dan kau adalah orang pertama yang berhasil. Apa maksudnya dia mengakuimu sebagai tuan? Serpihan mantra terlarang itu sudah mengakui tuannya. Sudah 300 tahun segelnya terkikis, membuat serpihannya tersebar kemana-mana. Belum pernah ada satu orang pun yang bisa menyentuhnya. Apalagi sampai membuat mereka tunduk dan patuh. Kau yang pertama. Tapi, apa maksudnya memilih tuan? Dia sangat manja, dan dia memilih untuk mematuhimu. Serpihan mantra terlarang tidak akan tunduk pada seseorang tanpa alasan. Dia telah memilihmu. Itu artinya ada sesuatu pada dirimu yang terasa sangat familiar baginya. Bentuknya bulat seperti bola ketan. Segel di tubuhmu mulai melemah. Sejak dia mulai, kamu kalian membuka mulut dan bicara, dia tampaknya tahu beberapa hal. Oh iya. Yang tidak aku ingat sama sekali. Serpihan-serpihan ini dulunya adalah bagian dari ingatanku, dan dia bisa membangkitkan semua itu. Apa yang dia katakan bukanlah kebohongan, atau paling tidak sepenuhnya bohong. Ada beberapa perkataan yang bocor dari ingatanmu, yang telah tertelan oleh segel itu, lewat perantara mulutnya. Jadi, kau ini adalah serpihan ingatan yang terjatuh dari otaknya. Kalau begitu, menggosoknya setiap hari sama saja dengan menggosok otakmu, kan? Pertanyaan itu aku tidak tahu jawabannya. Tapi rasanya mungkin akan sama saja. Tapi kenapa dia memilihmu? Aku tidak tahu. Tidak peduli apa alasannya memilihmu, saat ini dia sedang membutuhkan seseorang. Dan yang dia pilih adalah dirimu. Aku pun sama. Aku juga membutuhkan seseorang. Kau bilang kau adalah pendampingku. Entah itu benar atau bohong, untuk saat ini kita berdua jalani saja dulu. Sementara itu, sampai kapan? Entahlah, aku tidak tahu. Setidaknya sampai kamu memutuskan untuk pergi. Lalu, bagaimana kalau aku paksakan pergi sekarang? Aku akan membiarkanmu pergi. Pintu keluar area terlarang ada di sebelah sana. Kalau kamu memanjat ke atas, aku tidak akan menghalangimu. Tapi aku tahu, kamu tidak akan sanggup memanjatnya. Jadi untuk sementara kamu tidak akan pergi. Mantra terlarang itu tidak akan selamanya diam. Dia sedang menunggu kalian. Lebih baik sebelum dia membangunkan semua kepingan itu, segera pergi dari sini. Waktu melemahnya segel hanya 3 hari. Sekarang adalah hari pertama. Setelah 3 hari, segelnya akan menutup kembali. Jika terulang lagi 10 tahun kemudian, kamu tidak akan bisa bertahan hidup selama itu. Satu kepingan segel. Seseorang yang tidak pernah bersuara selama 300 tahun, dan sekarang lelaki itu akhirnya berbicara. Sebuah wajah yang berbohong dan mengaku tidak tahu apa-apa. Di rintangan ketiga ini, aku malah punya satu mulut lagi untuk diberi makan. Hah? Sendawamu kok bisa bersuara begitu? Dia merasa sangat dekat denganmu. Kepingan segel biasanya tidak akan bersikap seperti ini. Mereka harusnya kembali ke dalam segel. Tapi, kepingan yang satu ini malah memilih untuk tetap berada di luar. Tetap tinggal bersamamu. Hari ini kamu mau dengar cerita apa? Sebelumnya kita sudah membahas tentang sekte, kepribadian, lalu adik seperguruan. Ada yang lain lagi, dan juga senjatamu yang bernama Budu. Hah? Kalau mau tanya, ya tanya saja. Kenapa malah berdiri? Bikin kaget saja. Bagaimana kamu bisa tahu kalau namanya Budu? Kamulah yang secara langsung memberikan nama itu untukku. Kamu bilang, pedang ini tidak akan menyelamatkan orang-orang di dunia, melainkan hanya menyelamatkan satu orang saja. Dia selalu ada di dalam tubuhmu loh. Selama 300 tahun ini, aku selalu mengira tidak ada seorang pun yang tahu namanya. Saat kamu memanggil namanya tadi, apa sih kamu? Ia sempat bergetar sedikit. Di sini bukan pedang ini yang bergetar, melainkan diriku. Pedang ini diberikan kepadanya oleh mantra terlarang. Selama 300 tahun, sang ahli mantra terlarang menempa pedang ini dengan kekuatan mantra terlarangnya. Pedang ini bukanlah senjata, melainkan sebuah kunci. Ia berasal dari sumber kekuatan yang sama dengan segel tersebut. Orang yang memegang pedang ini bisa menembus segel itu hingga ke bagian paling inti. Ia memberikan pedang ini kepadanya untuk memberitahu visi
bahwa jika ia ingin keluar, ia bisa melakukannya kapan saja. Namun, kau tidak pernah menggunakannya selama 300 tahun. Pedang ini selalu bersemayam di dalam tubuhmu. Tapi kau tidak pernah menggunakannya untuk menghancurkan segel itu. Kenapa? Aku tidak bisa mengingatnya. Tapi setiap kali aku mencoba menggenggamnya, tanganku selalu tertahan. Bukan karena tak bisa menjangkaunya, melainkan karena ada sesuatu di sini yang sedang menunggu. Sesuatu yang bukan sekadar segel, melainkan sesuatu yang sudah ada jauh sebelum segel itu tercipta. Seseorang pernah berkata, "Tunggulah sampai aku kembali, baru gunakan." Dia sedang menunggu, karena itu, aku tidak pernah menggunakannya. Selama 300 tahun ini, siapa sebenarnya nama ahli mantra terlarang itu? Bahkan jika kau tahu, lalu apa gunanya? Ingatan yang telah ditelan oleh segel itu tidak akan bisa kembali hanya dengan mengetahui sebuah nama. Kau bahkan sudah tidak ingat lagi bagaimana wajahnya, tidak ingat suaranya, dan tidak ingat bagaimana dulu ia pernah menggenggam erat tanganmu. Yang tersisa hanyalah bayangan samar di dalam mimpimu. Dan gadis kecil ini, setiap patah kata yang ia ucapkan, seolah tepat mengisi setiap celah kosong dalam ingatanmu. Apakah menurutmu semua ini hanya kebetulan? Bukan itu yang aku tanyakan. Yang kutanyakan adalah, siapa namanya? Dia melarang siapapun membicarakan sang ahli mantra terlarang. Perintah terakhir dari mantra terlarang itu adalah menghapus nama serta wajahnya sendiri. Ia takut kau akan terus mengingatnya. Takut jika setelah kau mengingatnya, kau akan merindukannya dan merasa sakit. Tapi dari kata-kata yang kau ucapkan, aku mengingat persimpangan jalan itu. Pohon tua dengan bunga bupun putihnya. Nama-nama seperti pedang budu. Setiap kali kamu menyebut satu nama, ada sesuatu di dalam diriku yang merespons. Ini bukan sekadar ingatan, melainkan sesuatu yang tertanam jauh lebih dalam dari ingatan. Aku tidak ingat siapa dia, tapi saat kamu mengucapkan kata-kata itu, rasa sakitku tiba-tiba hilang. Orang-orang di luar sudah merasakan kalau segelnya mulai melonggar. Orang-orang dari sekte abadi Taixu bahkan sudah melakukan penyelidikan di atas. Wanita berjubah abu-abu itu, bau. Dia pasti akan kembali lagi. Kalian hanya punya waktu 2 hari untuk memperkuat segelnya. Masa pelemahan ini hanya tersisa 2 hari lagi. Setelah 2 hari, wilayah terlarang ini akan menutup rapat. Hei, jangan bicara setengah-setengah dong. Emangnya siapa wanita berjubah abu-abu itu? Dia sedang menungguku. Aku sudah menunggunya selama 300 tahun. Hari ini akhirnya ada seseorang yang menyebut namanya. Setiap nama yang kamu sebutkan, selalu ada seseorang yang menantinya. Pedang Budu sedang menunggu. Pohon huai tua sedang menunggu. Mungkin Yin juga sedang menunggu. Kamu telah membangunkan mereka dari mantra emas itu. Siapapun kamu, terima kasih. Ayo pergi. Kita tidak bisa menunggu sampai 2 hari lagi. Kita harus bergerak sekarang. Segelnya sudah sangat longgar. Sampai-sampai aku bisa merasakan dunia luar. Ada fluktuasi energi spiritual di atas sana. Tapi itu bukan milik sekte abadi Taixu, melainkan jenis energi spiritual yang sama sekali berbeda. Jika kita semakin mendekat ke pinggiran wilayah terlarang, kita harus menghabisi serangga-serangga purba berkekuatan spiritual itu. Tempat terlarang ini tidak hanya menyegel diriku, tapi juga menyegel seluruh kolam purba di dalamnya. Setelah segelnya melemah, mereka pun mulai terbangun. Jika gelombang serangga itu menyerbu naik, kamu bisa mati. Ikuti aku dan jangan menoleh. Apapun suara yang terdengar di belakangmu, jangan pernah menoleh ke belakang. Seberapa besar serangga-serangga purba itu? Yang terkecil seukuran kuku jari, tapi yang terbesar bahkan jauh lebih besar darimu. Gawat, mereka sudah melahap habis 2 korban persembahan di depan. Target berikutnya adalah kau. Auramu dan segel itu tidak berasal dari sumber yang sama. Mereka tidak akan menyerangku. Kekuatan itu akan menyerang segala hal yang bukan bagian dari tempat ini. Jangan dilawan. Sebelah kanan. Memutar dari kiri. Naik 12 langkah ke atas untuk menghindari batu yang longgar. Naik 20 langkah lagi, kau bisa meraih celah batu itu. Kau takut aku terluka saat menjaga barisan belakang. Kakimu yang cedera waktu bertaruh nyawa terakhir kali saja belum sembuh. Serangga sebanyak ini, kau mau menghadapinya sendirian? Kalau kau tetap di sini, aku malah akan hilang fokus. Target mereka itu kau. Begitu kau sudah di atas, mereka tidak akan mengejarku. Wajah manusia di batu itu pernah berkata, bagian yang longgar tidak boleh diinjak. 2 langkah ke atas, ada celah di sebelah kanan. Injak bagian itu, jangan menoleh ke belakang, cepat memanjat. Kakimu tidak sakit. Kenapa kau selalu begini setiap saat? Saat bertaruh nyawa juga begini. Bahkan saat terkena racun pun juga begini. Selalu memikirkan dirimu sendiri paling terakhir.
Itu karena kau yang lebih dulu memedulikanku. Lagi pula kau bilang aku sudah mencarimu selama 300 tahun. Tanganmu gemetar tapi kau tetap mengatakannya. Kau adalah orang pertama yang tidak lari. Kau malah berbalik di tengah kepungan serangga itu. Karena itulah aku tidak akan membiarkanmu mati. Warna darahmu sudah kembali merah. Racunnya sudah benar-benar bersih. Kakimu tidak sakit ya? Kau berbohong lagi. Sakit sih, tapi tidak sesakit teriakanmu saat melihat serangga merayap tadi. Aku akan carikan air untuk membasuh lukamu. Urus saja dirimu sendiri, aku tidak butuh air. Jangan bergerak sebelum aku menemukannya. Kalau kau bergerak, racunnya bisa menyebar. Desau angin malam dari kejauhan membawa secercah hawa dingin yang tidak biasa. Itu adalah pancaran energi spiritual yang sangat kuat. Kekuatan dari dunia luar. Baik itu sekte abadi Taiksu, Will Tianfa maupun Jiang Xueqi sendiri, mereka semua telah merasakan bahwa segelnya mulai melemah. Dan sekarang, mereka sedang bergegas menuju kemari dengan sangat cepat. Kenapa tadi kamu malah mengisap racunku duluan? Padahal racun di kakimu kan jauh lebih parah daripada punyaku. Tubuhmu tidak akan kuat menahan racun itu. Tubuhku sudah dimodifikasi oleh kekuatan segel. Bagi diriku, racun ini hanya akan membuatku mati rasa. Aku tidak akan mati, tapi kamu bisa kehilangan nyawamu. Jadi kamu lebih mementingkanku dulu? Setiap kali selalu saja begini? Bahkan saat menyalurkan tenaga pun, padahal belum juga selesai. Setelah segelnya hancur, masih ada sisa kekuatan yang tersisa. Malam ini dingin, cepat terima ini. Waktu di Gunung Gersang dulu, kamu menyalurkan sebagian besar energimu kepadaku. Sampai-sampai kamu sendiri hampir kehilangan nyawa. Kalau kali ini kamu pingsan lagi, kali ini tidak perlu menyalurkan sebagian besar, hanya butuh sedikit saja. Cukup untuk membuatmu bertahan sampai fajar. Aku tidak akan mati. Tadi saat kamu merangkak keluar dari celah tebing, kamu sempat menoleh ke arahku. Kamu takut aku mati di dalam sana kan? Ah, kamu memang takut, tidak usah mengelak. Setiap kali berbohong, bicaramu selalu jadi lebih cepat. Sekarang bicaramu tidak cepat, artinya tadi kamu memang berniat mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak mau mengakuinya tidak apa-apa. Asal aku tahu saja sudah cukup. Kamu jangan bergerak, sedikit saja, cukup untuk membuatmu bertahan sampai fajar. Aku sudah memperhitungkannya. Kali ini aku hanya menyalurkan 20%. Aku tidak akan pingsan. Kamu selalu bilang sudah memperhitungkannya. Tapi setiap kali semuanya selalu diberikan kepadaku. Lalu berapa banyak energi yang tersisa di tubuhmu agar bisa bertahan sampai ke dermaga yang kamu katakan itu. Dengan tingkat konsumsi energi saat ini, dalam 10 hari harusnya aman. Asalkan kita tidak dihantam gelombang pasang lagi. Tapi aku salah memperhitungkan satu hal. Dermaga penyeberangan itu ternyata cuma karanganmu. Kalau sampai di sana ternyata tidak ada apa-apa. Kekuatan 10 hari kita mungkin tidak akan cukup untuk putar balik. Lalu kenapa kamu masih mengikutiku? Karena kamu sudah mengatakannya. Kamu bilang di dermaga itu ada pohon akasia tua. Aku ingin melihat pohon itu. Entah itu cuma karanganmu atau bukan. Saat kamu mengatakannya, tanganmu tidak gemetar. Jadi mungkin kamu sendiri juga tidak sadar kalau ucapanmu itu mungkin bukan sekadar karangan. Feng Deliyingkua. Kenapa kamu bisa begitu percaya? Padahal sebagian besar omonganku ini cuma karangan, karena kamu sudah berbalik. Di tengah kerumunan serangga waktu itu, kamu bisa saja langsung kabur. Tapi, kamu malah berbalik dan menatapku. Selama 300 tahun, tidak ada satu orang pun yang pernah berbalik untuk menatapku. Jimat pelacak kuil Tianfa. Saat segelnya menutup, itu melepaskan gelombang energi spiritual. Mereka sudah mengunci posisi kita. Lentera paling timur berjarak kurang dari 50 li dari kita. Sebelum fajar, mereka pasti akan sampai ke sini. Berapa orang? Ada 3 lentera sinyal. Paling tidak ada 3 pasang. Teknik penuntun darah keluarga Feng bisa melacak semua sisa energi spiritual di area terlarang. Saat kamu merangkak keluar tadi, pergelangan kakimu masih ada hawa racun tulang. Itu juga bisa dilacak. Kita harus lewat mana? Ke barat. Sektor pencarian mereka mengarah ke timur. Kita ambil arah sebaliknya. Kota Bemo ada di sebelah barat. Mantan anak buahku ada di sana. Ada seseorang bernama Xie Wuyi. Jika dia masih hidup, dermaga penyeberangan yang kamu katakan itu, aku juga ingin tahu di mana letaknya. Bukan karena itu cuma karanganmu, tapi karena kamu pernah mengatakannya saat menceritakan pohon akasia yang berbunga putih itu, tanganmu tidak gemetar. Jika yang kamu katakan itu memang benar, bahkan jika saat menceritakannya aku tidak tahu apakah itu nyata, pohon itu seharusnya masih ada di sana. 300 tahun yang lalu, ada seseorang yang menungguku di dermaga penyeberangan.
300 tahun kemudian aku ingin pergi melihatnya. Tidak peduli apakah orang yang menunggu itu masih ada atau tidak. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi. Kita harus menemukan kota Beimo sebelum fajar tiba. Kakimu masih sakit? Kali ini kamu lumayan tegas juga ya. Kamu pernah bilang, kalau merasa sakit bilang saja, karena kamu selalu ada di sini. Jadi, aku tidak perlu pura-pura tidak sakit lagi, biar bisa menghemat tenaga. Saat fajar hampir tiba, dengan memanfaatkan celah-celah ini, kami akhirnya berhasil melewati garis penjagaan pertama dari para agen samaran. Ini aroma kayu bakar yang hangus, sangat berbeda dengan bau darah yang menyengat di area terlarang. Ini adalah aroma kehidupan. Di bawah ada sebuah kota. Setelah para agen samaran selesai memeriksa bagian timur, mereka pasti akan berputar kembali. Kira-kira masih ada waktu 2 jam. Cukup untukmu mencari makanan. Bagaimana denganmu? Aku tidak membutuhkannya. Pergilah. Aku akan menunggumu di pintu masuk kota. Tempat yang terlalu ramai, agak kurang nyaman untuk kumasuki sekarang. Para agen samaran mungkin sudah memasang mata-mata. Semasa hidupku dulu, di depan mal bawah gedung kantor, permen kapas seperti ini harganya 10 yuan satu buah. Tapi aku tidak pernah membelinya. Setiap kali kerja lembur sampai jam 2 pagi, penjual permen kapasnya pasti sudah lama tutup toko. Cobalah satu. Ini dibuat pakai kristal rumput gunung segar loh, manis sekali. Wah, cantik sekali. Aku mau satu. Haha. Yang ada di tanganmu itu awan ya? Ini permen kapas, makanan yang terbuat dari gula pasir. Makanan yang mirip sekali dengan awan. Dulu aku mengira awan itu sangat berat. Saat masih berada di area terlarang, setiap kali memimpikan dunia luar, gambaran pertama yang muncul adalah awan. Awan di mimpiku berwarna putih, melayang tinggi di langit. Aku mengira mereka sangat berat, hingga benar-benar bisa meruntuhkan sebuah gunung. Setelah 300 tahun, akhirnya aku bisa melihat yang asli. Sentuh aja, jangan digigit, coba sentuh. Wajar kok kalau hancur. Sekali kamu sentuh, dia langsung hancur. Terus tadi aku coba sentuh lagi. Rasanya masih manis. Manis? 300 tahun aku hidup, baru kali ini aku ngerasain rasa manis. Langsung lumer di mulut. Nggak kayak permen goreng yang harus dikunyah. Ini lumer sendiri. Kayak lagi ngulum awan. Terus awannya berubah jadi manis nih. Dia makin mengecil. Wajarlah si tangseng kan bakal lumer kalau kena air liur. Terus gimana dong? Makan aja. Kalau lumer ya biarin. Nggak boleh. Kalau lumer nanti malah hilang. Kamu kan belum makan. Kamu mau ngapain? Sisanya disimpan aja. Aku bungkus pakai kertas minyak. Kertas minyak kan cuma tahan minyak. Serat gulanya harusnya nggak bakal lumer. Nanti aja makannya pas sudah sampai di kota Beimo. Kertas minyak nggak tahan gula tahu, tapi ya udahlah, coba aja dulu. Ayo jalan, hindari obor-obornya. Tadi kita udah habisin sekelompok di tempat Shanjia. Mereka lagi gantian jaga. Celah saat mereka gantian jaga cukup buat kita ngelewatin garis blokade kedua. Pengbugu itu adikmu kan? Dia udah ngejar kamu selama 300 tahun. Apa kamu sama sekali nggak benci sama dia? Nggak benci. Waktu kecil dulu, dia pernah manjat pohon buat ngambil sarang burung, terus jatuh. Aku yang nangkep dia. Aku nggak benci dia, tapi aku nggak tahu gimana caranya bikin dia berhenti. Dari kecil dia emang keras kepala. Sekali dia punya kemauan, nggak bakal bisa diubah. Ayah bilang dia mirip banget sama orang-orang keluarga Feng. Padahal sebenarnya yang paling mirip itu aku. Cewui, apa dia masih hidup? Apa kamu bisa ngehubungin orang tuamu? Kamu mau ketemu adikmu? Mau, tapi bukan sekarang. Saat ini dia masih terus mengejarku. Jika tertangkap, dia pasti akan membunuhku. Tapi sebelum dia membunuhku, aku ingin dia tahu siapa aku yang sebenarnya. Ini bukan tentang meminta maaf, hanya agar dia tahu sama sepertimu, tak perlu mengarang cerita. Cukup tunjukkan saja dirimu yang sekarang. Sekarang aku baru memahami arti dari perkataannya itu. Di mata sang adik, dia adalah sosok iblis yang kejam. Namun di dalam lubuk hatinya yang terdalam, ia hanyalah seorang kakak yang menangkap adiknya saat terjatuh dari pohon. Tak perlu ada yang ditutupi, karena beginilah sosoknya yang sekarang. Masih seberapa jauh lagi kita dari kota Beimo. Dengan kecepatan kita saat ini, kita akan tiba sebelum hari gelap. Asalkan tidak ada hal tak terduga di tengah jalan. Namun, jika sampai ada halangan sebelum saat itu tiba, dia sudah dikurung di area terlarang itu selama 300 tahun. Hingga hal itu telah menjadi kebiasaannya sejak lama. Dinding batu bisa merambatkan getaran, dan getaran itu akan membangunkan serangga gu. Langkah kakinya saat ini sama sekali bukan seperti orang berjalan biasa, melainkan seperti sedang bernegosiasi dengan setiap batu yang dipijaknya. Ada orang di depan, sang saintes bilang.
Fluktuasi energi spiritual yang memancar dari area terlarang berada di kawasan pegunungan ini. Temukan dia, hidup atau mati. Wanita yang ada di dalam daftar itu bernama Song Yao. Dia hanyalah seorang murid luar. Lukisan wajahnya sudah kami periksa. Dia hanyalah orang yang tinggal menunggu ajal. Mereka sedang mencariku di sekitar sini. Jejaknya terputus di sini. Menyebarlah. Wanita itu tidak bisa bela diri. Dia tidak akan bisa lari jauh. Jangan bergerak. Dia sudah mencium bau darahmu. Jangan biarkan dia menciumnya lebih banyak lagi. Ah, siapa itu? Cepat keluar. Ini bukan. Ini adalah binatang penghindar api. Binatang mistis zaman purba. Setelah dewasa, ia bisa menelan api dan menyemburkan asap. Dia sepertinya ditangkap sama para pemburu buat jadi hewan pelacak. Tapi dia belum jinak. Tadi pas dia lihat monster kulit abu-abu hampir menemukanmu, dia langsung bertindak duluan. Tapi karena masih masa pertumbuhan, tingkat keberhasilan semburan apinya cuma sekitar 30%. Semburan tadi itu yang pertama untuk hari ini. Karena yang tadi udah berhasil, bisa jadi beberapa hari ke depan bakal gagal terus. Jadi harus siap-siap. Terus, sebelum dewasa gimana? Kan kamu udah lihat sendiri. Badannya masih kecil, semburan apinya juga belum stabil. Bahkan kadang bersin sampai kesedak dan nangis sendiri. Tapi kalau udah dewasa nanti, badannya bakal segede sapi dan semburan apinya bakal dahsyat banget. Sekarang dia ditangkap sama sekte Taiksu buat dijadiin hewan pelacak. Mereka nggak tahu sebenarnya makhluk apa yang mereka tangkap. Begitu dia tumbuh dewasa nanti, baru deh mereka bakal tahu rasa. Terus tadi kenapa dia malah bantuin? Dia bukan bantuin kamu. Dia cuma mau kabur dari kejaran para pemburu itu. Orang-orang dari sekte Taiksu yang menangkapnya. Dia memanfaatkan momen saat monster kulit abu-abu itu tersangkut di semak-semak buat lepasin diri dari kalungnya. Dia lari ke arahmu. Karena di tubuhmu nggak ada hawa jimat pelacak. Kamu bukan bagian dari orang-orang yang mengejarnya. Dia cuma butuh seseorang yang sekiranya nggak bakal menyerahkan dia kembali. Sip, kalau gitu, mulai sekarang kamu ikut aku aja. Namamu Afu, Fu yang artinya keberuntungan. Aku sendiri pas merangkak keluar dari peti mati nggak ada yang kasih nama. Nama itu harus kita usahakan sendiri. Hari ini kamu berhasil lolos dari para pemburu, itu pencapaian hebat. Bekas air matanya nggak begitu parah. Cuma luka luar aja. Tapi di dalam tubuhnya masih ada sisa-sisa energi jimat pelacak. Sekte Taiksu menanamkan jimat pelacak di setiap hewan pelacak mereka. Mereka pasti bakal ngikutin sinyal pelacak itu sampai ke sini. Kita nggak bisa lama-lama di sini. Kita harus sampai di kota Bemo malam ini juga. Gimana rutenya? Lewat kaki gunung jalur barat ini. Di kaki gunung ada jalan lintas utama. Dari jalan itu, lurus ke barat sejauh 20 li lalu ke utara. Tembok kota Mocheng sudah bisa terlihat. Tapi di jalan utama akan ada petugas menyamar yang berjaga. Kita tidak usah lewat jalan utama. Kita lewat saluran pembuangan air di sebelah jalan utama saja. Tidak ada yang memeriksa saluran pembuangan air itu. Sebab, tempat itu hanya terisi air saat musim panas. Sekarang sudah musim gugur. Dasar salurannya pasti kering. Sikapmu itu seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Memang benar aku sedang menyembunyikan sesuatu. Petugas yang menyamar pasti akan menyadarinya. Orang normal tidak akan menyembunyikan dua hewan peliharaan sekaligus di balik jubah mereka. Dulu di pergelangan tangannya pernah ada bekas luka. Bekas air mata emas yang tertinggal di sana butuh waktu 300 tahun baru bisa pudar. Mungkin bekas air mata di tubuh Afu membuatnya teringat akan dirinya sendiri. Afu hanya butuh waktu meminum secangkir teh untuk meloloskan diri dari tangan para petugas yang menyamar itu. Sedangkan dia butuh waktu hingga 300 tahun lamanya. Dia mungkin merasa anjing ini jauh lebih cepat darinya. Mereka sedang melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tentang fluktuasi energi spiritual. Semua orang yang ingin masuk ke kota harus melewati cermin pendeteksi spiritual. Aku tidak boleh terlalu menyembunyikan kekuatanku. Jika kusembunyikan sepenuhnya, itu malah akan mencurigakan. Sisakan sedikit sisa energi spiritual dan berpura-puralah menjadi kultivator mandiri tingkat rendah. Siapa kau? Pertempuran 300 tahun yang lalu, tempat ini kotor sekali. Ayo, biar aku traktir makan. Menara Bulan Sabit, Cabang Gurun Utara. Selamat datang. Namaku Xie Wuyi. 300 tahun yang lalu, aku adalah adik seperguruanmu. Kau dulu membimbing tanganku sendiri untuk mengajariku cara memegang pedang. Kau bilang aku sangat bodoh. Sampai-sampai 3 pedang kayu patah. Lalu kau mengukirkan pedang perak untukku. Dan berkata kalau yang ini tidak akan pernah patah. Tulisan ini, aku yang mengukirnya. Kau mungkin tidak mengingatku, tapi kau pasti mengenali tulisan tanganmu sendiri. Gaya dan guratan tulisan memang bisa saja terlupakan
Uratan kuasnya tidak akan meliuk keluar. Goresan yang satu ini, dulu aku suka mendengarkan bunyinya saat sedang menulis. Dilukis 2 bulan sebelum kejadian itu. Malam itu, seluruh paviliun pedang dilahap kobaran api. Hanya lukisan ini satu-satunya yang berhasil kuselamatkan dari lautan api. Lihat, orang ini adalah kamu, dirimu di 300 tahun yang akan datang. Apa kau masih mengenalinya? Ya, aku mengenalinya. Jubah putih ini, tadi aku melihatnya di dalam peti. Ujung bawahnya robek sedikit, tapi di dalam lukisan, jubah putih yang kukenakan masih utuh. Ujung lengannya pun bersih. Ujung bawahnya juga tidak robek. Untung saja kau menyelamatkannya tepat waktu. Bagian tepi yang hangus hanya membakar daun bambunya. Tidak sampai membakar gambar orangnya. Tuan Menara, orang ini adalah kakak seperguruan dari 300 tahun lalu yang dia ceritakan. Aku tidak ingat lagi, tapi lencana di pinggangnya itu memang benar aku yang mengukirnya. Pergilah siapkan 2 kamar untuk mereka. Kenapa harus pisah kamar? Bukankah kalian berdua ini pasangan? Kami, kakak beradik, terpaksa mengarang cerita demi menyambung hidup. Aku bilang kalau aku ini pasangannya, tapi dia malah menganggapnya serius. Anak binatang huodu, serpihan roh mantra terlarang, dan satu lagi murid luar yang suka membual. Kakak seperguruan, kombinasi rombonganmu ini benar-benar. 2 orang ini mendengkur terlalu keras. Bawa saja mereka bersamamu. Jimat pelacak yang kutemukan di bawah tumpukan kayu bakar di reruntuhan dapur. Setidaknya sudah tertimbun selama 3 hari. Orang-orang Feng Buduan sudah lama menyusup sampai ke pinggiran Menara Canyue. Ini bahkan lebih buruk daripada tadi malam. Mereka masih belum tahu kalau itu aku. Tapi jika aku menggunakan budu di sini, mata darah akan langsung melacak identitasku. Sebelum meninggalkan Gurun Utara, aku tidak boleh menghunus pedang. Saat ini, kalian keluarlah dari kota lewat jalan rahasia. Jalan itu langsung mengarah ke dermaga. Terus, hari ini kita mau ngapain? Hari ini, pastikan dia sama sekali tidak keluar rumah. Muka dia ini terlalu mencolok. Di antara para sesepuh dunia persilatan di kota Beimo, ada orang yang pernah melihat kakak seperguruan Yue 300 tahun yang lalu. Jalan keluar rahasianya ada di taman batu halaman belakang. Sampai jumpa tengah malam nanti. Adik seperguruan, kamu selalu menjemur bajuku sekali setiap tahun, dan sudah kamu lakukan sebanyak 300 kali. Baju ini terasa sangat pas saat kupakai. Di siang hari kita tidak boleh keluar rumah terlalu lama. Tapi kita tidak punya uang sepeser pun. Di sepanjang jalan menuju dermaga nanti, kita tidak bisa terus-terusan mengandalkan semburan api ahfu untuk memanggang kelinci liar. Makanan yang dia panggang dengan semburan apinya, 70% pasti gosong jadi arang. Cincin perak polos ini, biar ku bawa ke pegadaian untuk ditukar dengan uang perjalanan. Kamu diam di sini saja, jangan kemana-mana. Cewuyan sudah bilang, kalau kamu keluar, kamu bakal langsung dikenali sama sesepuh dunia persilatan. Terakhir kali aku tidak bisa membantu, tapi hari ini, aku masih punya uang kembalian 2 wen waktu beli kembang gula terakhir kali. 2 wen mana cukup untuk menyewa kereta kuda. Bahkan untuk keluar gerbang kota saja tidak akan cukup, sudahlah. Biar aku saja yang pergi ke pegadaian. Bukannya aku sudah menyuruhmu diam di tempat. Kamu lama sekali mengobrol dengannya di dalam. Aku menunggu di luar, jadi karena aku tidak masuk ke dalam, itu tidak melanggar aturan Xiewui. Ya, 3 tael perak sudah cukup untuk menyewa kereta kuda. Beratnya 3 tael. Dia mengambil cincin itu, tapi cuma memberimu perak dengan berat yang sama tanpa menghitung biaya pembuatannya. Cincin itu kan ada yang membuat. Dia sudah menilap ongkos pembuatannya. Hah? Lain kali biar aku sendiri yang masuk dan menyuruhnya membayar ongkos pembuatannya. Canggung banget. Yang ini sangat mirip dengan gantungan giok berbentuk ikan yang kamu buat. Kamu pernah bilang saat berada di area terlarang, kalau gantungan giok berbentuk ikan itu ada 2 buah dan bisa disatukan. Apa satu bagian yang kurang dari tubuhku ini bisa dilengkapi oleh yang ini? Hahaha, 30 tel. Mahal sekali, tidak mau. Memangnya kamu tidak mau? Mau sih, tapi 3 tel tidak cukup. Menyewa kereta kuda ke dermaga jauh lebih penting daripada liontin giok ini. Bos, berikan liontin giok hijau itu padaku. 8 tael ya 8 tael. Ya sudahlah, ya sudahlah. Anggap saja kita berteman. Kalau nanti butuh informasi atau bantuan orang, Yuelu bisa membantumu sekali, asalkan masih dalam batas kemampuan kami. Sebut saja namaku. Kita harus lewat jalan rahasia, tidak bisa ditunda lagi. Feng Budu sudah masuk ke kota lebih cepat dari perkiraan. Jalan rahasia ini adalah satu-satunya jalan keluar. Terowongan tambang ini mengarah keluar kota. Ayo kita pergi duluan. Feng Budu sangat ahli dalam menyusun taktik. Medan di sini sangat rumit. Jika dia memasang jebakan, kita harus tetap waspada.
Suhu. Gawat. Dia sedang meledakkan fondasinya. Ayo cepat! Segel di tepi area terlarang sudah hancur. Saat segelnya runtuh, dia keluar bersamaan dengan sarang serangga. Avo, syukurlah kamu sudah bangkit, sekarang berhentilah menyembur. Terowongan tambangnya mau runtuh. Ini pertama kalinya dia menggunakan kekuatan api sepenuhnya, hingga suhu di dalam tubuhnya tidak terkendali. Dia sedang mengeluarkan hawa panasnya. Dia butuh air. Di ujung terowongan tambang ini seharusnya ada sungai bawah tanah. Jalan di depan tertutup reruntuhan, tapi di sebelah kanan ada jalan bercabang. Dulu jalan ini digunakan untuk ventilasi. Jalan ini mengarah ke area tambang lama. Jalan bercabang itu sangat sempit. Kita harus menyamping agar bisa lewat. Haha, kalian berdua silakan lanjut jalan saja. Selagi mereka belum berhasil menyusul, aku mau kembali ke gurun utara untuk menyelesaikan beberapa urusan. Saat dia menyemburkan api tadi, apakah teknik penarik darahmu bereaksi? Tidak. Energi spiritual Huodo bukan milikku. Teknik pelacak keluarga Feng hanya mendeteksi energi spiritual dari garis keturunan keluarga Feng. Dia sudah membantuku bertarung di pertempuran ini. Aku berutang budi sekali padanya. 1 jam ke arah selatan kita akan sampai di dermaga. Kita bicarakan lagi kalau sudah sampai. Aku mau ambil air dulu. Jangan bergerak. Kakimu juga berdarah. Lukaku ini cuma luka luar. Tapi lukamu itu karena sisa racun. Luka luar akan mengering dengan sendirinya. Kalau sisa racun tidak diisap keluar, jantungmu bisa rusak. Berbaringlah. Kenapa kamu selalu mementingkanku dulu? Luka di kakimu saja bahkan belum sembuh. Karena kamu takut sakit. Makanya aku mengurusmu duluan. Taman Fenglin. Bagaimana kalau kita sampai di dermaga dan ternyata pohon huai tua itu tidak ada? Kalau tidak ada ya sudah. Kita lihat saja nanti kalau sudah sampai. Lalu bagaimana kalau semua cerita itu cuma karangan belaka? Kalau kita sampai di dermaga dan tidak ada pohon huai, berarti aku yang salah ingat. Bukan salah ingat, aku membohongimu. Semuanya cuma karangan belaka. Soal mencuri keledai, dermaga, pohon huai tua, hingga reinkarnasi anak sulung, semuanya bohong. Mulutku ini bekerja lebih cepat daripada otakku. Susah dikontrol. Lalu bagaimana kau membedakan mana yang nyata? Aku sudah tahu semuanya kok. Kalau begitu, kenapa kamu masih duduk di sini? Karena saat kamu demam kemarin, kalimat terakhir yang kamu ucapkan adalah, kamu bilang, kamu sudah tidak bisa membedakannya lagi. Kalau kamu sendiri tidak bisa membedakannya, artinya ada bagian yang bukan sekadar karangan belaka. Kamu tidak mau bertanya mana saja yang nyata, aku akan melihatnya sendiri. Tidak masalah kalau kamu tidak bisa membedakannya. Mulai sekarang, biar aku yang membedakannya. Setengah bagian permen kapas yang tersisa sudah meleleh. Tapi rasanya masih manis, cobalah. Dari sini, berjalanlah ke arah selatan selama setengah hari untuk sampai ke kota dermaga. Kamu bilang di sana ada pohon huai tua, ayo pergi. Dermaga yang kau karang itu benar-benar ada, dan bunganya berwarna putih. Sama persis dengan yang kamu ceritakan. Bunganya mekar di musim semi. Tapi sekarang bukan musim semi. Sangat jarang pohon ini bisa bertahan hidup hingga sekarang. Umur pohon huai biasanya tidak lebih dari 200 tahun. Yang ini setidaknya sudah berumur 300 tahun. Saat dia masih ada, dia ada di sini. Siapa? Sue Sengseng? Pohon tidak bisa bicara, tapi pohon itu hidup. Hanya tersisa 1 kamar. Kalian berdua tolong maklumi saja ya. Nyonya, dari mana asal cerita itu? Entahlah, sudah ada di sini sejak aku mengambil alih penginapan ini. Ditinggalkan oleh pemilik sebelum-sebelumnya. Katanya tidak boleh diturunkan. Siapa yang melukisnya tidak ada yang tahu. Cincin itu persis sama dengan cincin yang dulu. Pohon huai ini memiliki sebuah legenda. Katanya, 300 tahun yang lalu, ada seorang gadis yang menunggu seseorang di dermaga ini. Orang di dalam lukisan itu adalah dewa yang hidup selama 1000 tahun. Tunggu sampai kamu kembali, baru beri aku penjelasan. Dia bilang akan menungguku kembali. Aku sudah kembali, tapi dia sudah tidak ada. Aku berutang padanya. Berutang padanya selama 300 tahun. Nama dan wajahnya telah terhapus oleh kutukan terlarang. Lukisan ini, pohon huai tua di luar halaman, dan sebuah cincin yang hancur sebagian adalah satu-satunya petunjuk jalan yang dia tinggalkan. Fenglin Yuan, kamu baru saja bilang, pohon itu hidup. Mungkin dia saat ini juga masih hidup, bukan reinkarnasi. Itu adalah dia, hanya saja wajahnya terhapus oleh kutukan terlarang. Pohon huai ini menanti untuknya. Pohon huai itu hidup. Dia ada di... Apa kamu sedang bicara mewakilinya di atau dirimu sendiri? Aku tidak tahu. Mungkin mewakilinya, mungkin diriku sendiri. Aku telah mengarang begitu banyak kebohongan. Hanya dermaga dan pohon huai tua yang pernah dia katakan. Tapi aku berdiri di sini
bukan untuk mewakilinya. Kamu bilang pohon huai tua mekar dengan bunga putih di musim semi. Sekarang bukan musimnya, tapi bunganya tetap mekar. Mungkin bukan karena musim semi telah tiba, melainkan karena pohon huai itu sedang menunggumu. Aku sudah sampai di kota Dukou, dan aku juga sudah melihat pohon huai itu. Dia pernah menungguku, dan sekarang kamu berhasil menemukanku. Memang berbeda, tapi semuanya benar-benar nyata. Kamu tidak tidur semalaman. Aku tidur kok, cuma bangunnya lebih awal saja, karena aku ingin melihat pohon huai itu. Pemilik kedai, tolong satu porsi lagi ya. Yang ini aku belikan khusus untukmu. Kata penjualnya, yang ini yang paling enak. Tadi dia sempat bertanya mau pedas atau tidak. Dan aku bilang tidak usah. Kamu kan pernah bilang kalau kamu suka makanan manis. Rasa manis dan pedas sepertinya kurang cocok jika dicampur. 300 tahun yang lalu, kamu pergi lewat sini. Dia bilang akan menunggumu selama 7 hari. Tapi di hari ketujuh, kamu tidak kunjung kembali. Dia akhirnya berjalan ke arah area terlarang. Tapi bukan untuk mencarimu, melainkan karena dia tahu kalau segelnya akan segera turun. Dia harus bergegas mendahului segel itu, demi menggunakan mantra pelindung untuk menyegelmu di dalam area terlarang. Itu semua dilakukan bukan untuk mengurungmu. Ciu Yuan ingin membunuhmu demi merebut mantra penyegel itu. Dengan menyegelmu di dalam area terlarang, setidaknya kamu masih bisa tetap hidup. Kamu pernah bilang kalau kamu dan dia berbeda, kan? Aku hanya menyampaikan kata-kata yang belum sempat dia ucapkan padamu. Lalu, apakah kamu sudah selesai menyampaikannya? Aku sendiri tidak tahu. Mungkin masih ada. Tunggu sampai semua kata-katanya selesai tersampaikan. Baru setelah itu kamu bisa menyampaikan kata-katamu sendiri. Dia menyeberangi sungai sendirian untuk menemuiku, atau dia membawa pengawal pribadinya. Sendirian. Dia sedang menungguku untuk pergi ke sana. Dia sudah mengenali diriku. Bukan karena sihir penarik darah, tapi saat binatang buas di tambang tua itu terbakar, di dalam kobaran api milik Afu, ada sisa-sisa energi spiritual dari area terlarang. Sihir penarik darah itu akhirnya berhasil mengunci keberadaanku. Dia tahu siapa orang yang sebenarnya sedang dia kejar. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan pergi menemuinya, tepat di tengah sungai. Dia datang sendirian. Aku akan pergi sendirian. Adikku yang sudah menunggu selama 300 tahun akhirnya akan menemuiku. Aku tidak boleh membuatnya menunggu. 7 jimat pelacak ini, Pamdan, telah menuntun kita sepanjang jalan dari pinggiran area terlarang sampai ke sini. Energi spiritual area terlarang yang sudah kukejar selama 300 tahun ini ternyata adalah teknik penarik darah milik keluarga Feng. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan keluarga Feng yang bisa memicu getaran frekuensi ini. Di dalam area terlarang ini hanya ada satu orang yang disegel selama 300 tahun. Ini dirimu, benarkah ini dirimu, Kak? Ya, ini aku Feng Lingyuan. 300 tahun yang lalu, sebagai murid utama dari sekte abadi Taiksu, aku difitnah oleh Bai Qiuming telah jatuh ke jalan iblis, lalu disegel. Segel di tempat tanpa akhir itu, Pomite telah mengikis seluruh ingatan dan kekuatan spiritualku. Tapi, aku masih mengingatmu, saat kamu berumur 7 tahun, kamu memanjat pohon untuk mengambil sarang burung lalu terjatuh, dan akulah yang menangkapmu. Kamu bilang Bai Qiuming yang memfitnahmu. Tapi selama 300 tahun ini, seluruh catatan duniawi menuliskan bahwa Feng Lingyuan telah jatuh ke jalan iblis. Tianfa diam-diam menerima perintah ketua sekte Taiksu untuk memburu dan memusnahkanmu. Dan sekarang, kamu ingin memberitahuku bahwa semua itu palsu? Tidak semuanya palsu. Aku memang benar-benar disegel di area terlarang. Tapi kabar bahwa aku jatuh ke jalan iblis itu tidak benar. Bai Qiuhan ingin merebut mantra terlarang itu. Mantra terlarang itu menyegelku di area terlarang dengan bayaran nyawa. Dia menukar nyawanya sendiri demi 300 tahun hidupku. Iblis kejam yang kamu kejar selama 300 tahun ini, Pagia, sebenarnya adalah sang kakak yang rela dijadikan kambing hitam demi melindungi Bai Qiuhan. Tepat sekali. Catatan di halaman depan. Anak sulung, Lingyuan, saat berumur 11 tahun, demi menyelamatkan sang adik, Budu, yang terjatuh dari pohon akasia, mengakibatkan tulang-tulangnya retak hingga hancur dan harus berbaring di tempat tidur selama 3 bulan. Tabib menghela napas karena sang pasien menolak minum obat. Ia berkata harus menidurkan adiknya terlebih dahulu. Sang adik Budu duduk menangis di sisi ranjang dan enggan pergi.
Sang anak sulung memegang manisan dengan tangan kirinya untuk menyuapi sang adik lalu mengisyaratkan, "Bukannya tidak sakit, jangan menangis. Adik kecil yang tertulis di sini adalah dirimu. Kakak kandungmu yang rela patah tulang demi dirimu, sekarang berdiri di depanmu, dan kamu malah menodongkan senjata ke arahnya. 300 tahun, kupikir kamu sudah mati. Kupikir kuil Tianfa, memburu iblis jahat yang menyalahgunakan kekuatan spiritual Feng Jia. Setiap kali jimat pelacak mengunci sasaran, aku selalu membawa orang 2 kali lipat lebih banyak. Karena takut kalah bertarung. Sekarang aku baru tahu kalau yang kami kejar itu adalah kamu. Waktu kecil saja, kamu bisa membuat semua adik seperguruan di pavilion pedang menangis karena kalah tanding. Seharusnya aku membawa lebih banyak orang. Song Yao, kamu masih hidup. Ketua sekte bilang kamu harus dilenyapkan. Dermaga Feng Liyuan itu cuma karangan. Hilang ingatan itu juga cuma bohong. Reinkarnasi itu juga cuma bohong. Tapi keinginanku untuk bersamamu itu nyata. Kali ini aku tidak bohong. Sebelum dia mengaku di kuil Tianfa, Bai Chuen pasti akan mengirim orang untuk melenyapkannya. Aku akan membawanya kembali ke penjara bawah tanah kuil Tianfa. Kamu tidak boleh mengikutiku lagi. Sekarang kamu adalah buronan jalan iblis. Begitu aku mendapatkan bukti kejahatan Bai Qiumie, aku sendiri yang akan pergi ke area terlarang untuk membebaskanmu. Pohon pagoda di kota Duku masih hidup setelah 300 tahun. Dia pernah menunggumu. Begitu juga denganku. Tanganmu masih berdarah. Katamu tidak sakit, kamu bohong lagi. Sakit. Tapi kali ini aku tidak sedang berpura-pura. Rasanya benar-benar tidak sakit lagi. Saat kamu menciumku, bagian tubuhku yang lain tidak terasa sakit lagi. Bukannya lukaku sudah sembuh, tapi aku hanya tidak mempedulikannya lagi. Rasa sakitnya kalah oleh perasaan yang lain. Begitu naik ke darat, tanganmu harus dibalut kembali. Kain perban yang basah bisa memicu infeksi. Nanti kita minta ibu pemilik penginapan memasak air panas untuk membalutnya kembali. Kali ini, jika kamu mengajariku cara mengikat simpul, aku pasti akan bisa mempelajarinya. Ikatannya tidak miring kok. Biar miring pun, yang penting masih bisa dipakai. Tapi aku ingin belajar mengikat yang rapi. Hari ini, waktu di sungai, saat kamu menciumku, tanganmu terus gemetar. Sama seperti pertama kali kita di area terlarang. Tapi kali ini bukan karena takut. Makanya, aku ingin belajar mengikat simpul kupu-kupu yang rapi sebagai balasannya. Begitu sampai di dermaga, batunya masih belum hancur. Batu yang terkikis aliran sungai terasa lebih halus di tanganmu. Semakin lama kamu menggenggamnya, semakin ia merindukanmu. Kamu diam saja, biar aku yang tuangkan. Mulai sekarang, biar aku yang mengikatkannya untukmu. Ajari aku sekali saja. Setelah aku bisa, kalau kamu terluka, aku yang akan mengikatnya. Yang rapi, bukan yang miring. Sebaliknya, kalau aku yang terluka, kamu yang mengikatnya. Kamu cuma bisa mengikat yang miring, tapi yang miring pun masih bisa dipakai. Tidak perlu belajar cara baru. Anjing galak ini lagi. Itu kan anjingmu. Memang. Tapi dia tidak menggigit kok. Tapi dia bisa menyemburkan api. Jangan digoyang-goyang, nanti bunga pagodanya rontok. Pohon ini bahkan lebih tua daripada leluhurmu. Aku datang jauh-jauh dari kota Beimo. Setengah terowongan tambangnya runtuh diledakkan oleh kuil Tianfa. Aku harus memutar jauh untuk membawakan 2 benda ini untuk kalian. Feng Lin Yue, saat aku menulis semua ini, aku sudah tahu bahwa perayaan itu akan menghapus namaku. Tidak apa-apa jika sungai tidak mengingatku, pohon pagoda dan dermaga akan selalu ingat. Cincin perak polos itu adalah pemberianku untukmu. Dulu kamu bilang, kalau sudah punya uang nanti, kamu akan membelikanku yang emas. Tapi aku bilang tidak usah, yang perak saja sudah cukup. Yang emas terlalu berat. Setelah kupikir-pikir, sebaiknya aku meninggalkan pesan. Kelak jika suatu hari kamu kembali, saat pohon pagoda berbunga putih, itu tandanya aku telah berhasil menantimu pulang. Dia bilang, yang perak saja sudah cukup. Persis seperti yang dia katakan. Ini bukan senjata pusaka atau semacamnya. Hanya sebuah cincin perak polos. Pemberianku untuknya. Hari di saat dia memakainya hingga merosot ke bahunya. Sekarang, di mana cincin itu? Aku sudah menggadaikannya di pegadaian seharga 3 tael. Aku akan pergi menebusnya kembali. Dengan uangku sendiri, tidak punya uang tuan, nanti kalau sudah menghasilkan uang akan dikembalikan padanya, begitu dia selesai bicara. Sekarang, giliran diriku sendiri yang berada di tengah sungai. Saat kamu menciumku, kamu adalah kamu, dan dia adalah dia. Setiap kali kamu bicara jujur, tanganmu tidak bergetar. Tapi setiap kali kamu berbohong, suaramu menjadi lebih cepat. Aku sudah mengingat semuanya, nanti biar ku bantu mencocokkannya. Aku sudah pernah bilang, aku tidak perlu lagi berpura-pura tidak sakit. Sekarang,
Aku juga tidak perlu berpura-pura tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Kamu itu nyata, bukan karangan. Tanganmu sedang gemetar. Ini sungguhan. Dan saat kamu menciumku, tanganmu tidak gemetar. Itu juga nyata. Aku sudah bisa membedakannya dengan jelas. Tuanmu di dalam sedang bersama kakak perguruanku. Sudahlah, kamu tidak akan mengerti. Kamu hanyalah seekor anjing. Aku ingin menebus cincin perak polos itu. Berapa uang tebusan untuk barang senilai 3 tael? Cincin perak polos yang digadaikan seharga 3 tael. Uang tebusannya 6 tael. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku hanya punya 4 tael, sisanya 2 tael boleh aku utang dulu? Bunganya dihitung per hari. Apakah bunga harian 1 sen sudah cukup? Bunga harian 1 sen boleh saja. Tapi harus ada barang jaminan. Bagaimana dengan ini? Ini bukan barang berharga, tapi ini sangat penting bagiku. Titipkan ini di sini dulu setelah uang tebusannya lunas. Kalau sampai kamu menghilangkannya, jangan harap pegadaian ini bisa buka lagi. Aku yang mengukirnya. Diukir pada hari yang sama dengan tulisan di anak panah perak itu. Dengan kekuatan ukiran yang sama. Dia bilang, asal berbahan perak saja sudah cukup. Jadi aku mengukirnya untuk dia. Aku mengukir namanya untuk dia. Sekarang aku sudah menebusnya kembali. Ini seharusnya diberikan kepadamu. Ini milik Sue Sengseng. Dia pernah menungguku. Aku sudah mengambil kembali cincinnya. Hanya digadaikan seharga 2 liang perak. Nanti aku cari uang untuk menggantinya. Tapi aku memberikan ini kepadamu bukan atas namanya. Ini adalah barang yang kau gadaikan. Sesuatu yang telah hilang darimu, aku tebus kembali. Pakailah. Kalau tidak mau dipakai juga tidak apa-apa. Simpan saja. Lain kali kalau mau menggadaikan sesuatu, jangan gadaikan perak lagi. Gadaikan saja gantungan giok biruku ini. Yang itu jauh lebih berharga. Cincin dipadukan dengan batu, rasanya kurang cocok. Gantungan giok dan batu, yang satu aku yang memilihnya. Yang satunya lagi kau dapatkan dengan pertaruhan nyawamu. Bukankah nilainya sangat besar? Ya sangat besar. Tapi kau sudah memberikan gantungan giok itu. Sekarang di pinggangmu hanya tersisa satu saja. Satu saja sudah cukup. Gantungan giok berbentuk ikan ini ada 2 buah. Keduanya bisa disatukan menjadi satu. Melambangkan bahwa suami dan istri adalah satu kesatuan. Aturan itu pasti kau buat-buat saja. Dan sekarang aku sedang menjalankannya. 1 buah ada di tanganmu. 1 buah lagi di pinggangku. Saat keduanya disatukan, kaulah satu-satunya kebenaran bagiku. Aku tidak mengada-ada. Ini memang baru saja disatukan. Maishu kan telah keluar dari pengasingannya. Dia merasakan semua pecahan gulungan pusaka telah terbangun. Dia sedang menuju ke arah kota Dukou. Ini bukan mutasi. Bukan pula kuil Tianfa. Melainkan dirinya sendiri. 300 tahun yang lalu, dia gagal merebut mantra emas dari tangan Sue Sengseng. Sekarang dia tahu pecahan itu sudah memilih tuan baru. Dia tidak bisa merebut kepemilikan pecahan itu, tapi dia bisa melenyapkan inang tempat pecahan itu bersemayam. 300 tahun yang lalu, dia mengincar tubuhmu yang tersegel. 300 tahun kemudian, dia kembali mengincarmu. Sial, dia datang. Jangan biarkan dia mendekati pohon pagoda itu. Kamu tunggu di sini. Apapun yang kamu dengar nanti, jangan keluar, garis miring. Kamu menyuruhku sembunyi lagi? Ini bukan bersembunyi, tapi agar kamu bisa tetap hidup. Target utamanya adalah kamu. Kamu tetap di dalam. Biar aku yang hadapi di luar. Dia harus melangkahiku dulu sebelum bisa menemukanmu. Waktu di terowongan tambang dulu, kamu juga bilang begitu. Tapi nyatanya, radang dingin di kakimu belum sembuh sampai sekarang. Asal kamu tahu, semua adik seperguruan di pavilion pedang pernah kuhajar sampai menangis. Ye Wujing bisa bersaksi. Aku bisa bersaksi. Dulu, kakak seperguruan memang bisa membuat seisi pavilion pedang menangis sendirian. Tapi Bai Chuhan bukan sekadar adik seperguruan di pavilion pedang. Dia adalah pemimpin sekte abadi Taiksu. 300 tahun yang lalu, dia tidak bisa mengalahkan Sue Sengseng. Makanya dia menggunakan taktik licik. Bukan dengan adu pedang Feng Ling Yuan. Kali ini aku tidak akan bersembunyi lagi. Kita hadapi ini bersama-sama. Awan hitam keemasan yang membawa petaka ini, terakhir kali aku melihatnya adalah 300 tahun yang lalu, tepat pada hari jatuhnya Jinzhou. Bai Qiushun, 300 tahun yang lalu, kamu memfitnahku telah jatuh ke jalan iblis. Adik seperguruanku, Xie Wuyi, menerobos kobaran api demi menyelamatkan surat perintah palsu yang kamu buat. Kamu tidak akan pernah bisa merebut Jinzhou. Jinzhou telah memilih tuannya sendiri. 2 kepingan pecahan Jinzhou, 1 ada di istana Niwanmu. Dan satunya lagi adalah bola putih itu. Tidak masalah jika pecahan itu sudah memilih inang yang baru. Karena begitu inangnya mati, kepingan itu akan mencari tuan yang baru lagi.
Aku sudah menunggu terlalu lama. Aku tidak peduli kalau harus membunuh 2 orang lagi, Ci. Bai Chiu-he, kau harus menghormati pecahan-pecahan itu. Pecahan itu ada di dalam tubuhku dan tubuhnya. Kemari dan ambillah. Heh, Feng Ling, Shitou. Shitou sedang berpikir. Pecahan-pecahan ini berasal dari sumber yang sama. Mereka bisa berbalik menyerang orang yang mengendalikannya. Dia merebut sisa-sisa pecahan mantra terlarang yang telah disegel selama 300 tahun. Dulu, sisa-sisa pecahan itu tidak memiliki inang yang bisa mengendalikannya. Dengar, sekarang semua pecahan itu hidup dan patuh pada tuan mereka sendiri. Kau genggam batu itu, dan aku akan memegang pedang ini. Resonansi pecahan-pecahan ini bisa memaksa keluar sisa pecahan di dalam tubuhnya. Kau takut saat beresonansi nanti, tubuhmu akan menjadi jalur penghubung di antara pecahan-pecahan itu. Pasti akan sakit, tapi aku tidak takut. Sakit pun tidak apa-apa. Tuan Zi saja sudah pernah merasakannya. Cuma sakit sedikit, memangnya kenapa? Begitu jalurnya terbuka, jangan lepaskan peganganmu. Oh tidak, tidak mungkin. Aku sudah mengumpulkannya selama 300 tahun. Pecahan-pecahan ini milikku. Ini bukan milikmu. Tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi milikmu. 300 tahun yang lalu, Suo Hong menggunakan nyawanya sendiri untuk menyegel kutukan pedang itu, agar tidak jatuh ke tanganmu. Bahkan, setelah 300 tahun pun, kau tetap tidak akan bisa mendapatkannya. Bukan karena kau tidak cukup kuat, tapi karena pusaka itu tidak pernah sudi mengakuimu. Setiap sisa pecahan yang kau serap, sebenarnya hanya sedang menanti kepulangannya. Hari ini di sini memang tidak ada dia. Tapi sisa pecahannya masih ada. Sisa pecahannya sudah dikembalikan ke pohon huai itu. Pecahanmu masih ada di tanganmu. Tidak akan ada yang bisa merebutnya. Saat resonansi tadi, kau sama sekali tidak melepaskan tanganmu. Sakit? Sakit. Aku ingin seseorang memetik urat nadiku bagai dawai kecapi. Tapi genggaman tanganmu tidak juga lepas. Kamu sendiri yang bilang tidak boleh melepaskannya. Semua kata-katamu. Sekarang aku benar-benar menganggap semuanya serius. Kamu telah menyelamatkannya. Kamulah yang mengarahkan pedang itu ke arah serpihan itu. Di ambang hidup dan mati, kamu telah membuat pilihan demi serpihan itu. Dia mendengarnya. Dia masih kecil, tunggulah sampai dia terbangun. Biar dia sendiri yang berterima kasih kepadamu. Aku tidak mau mewakilinya untuk mengatakannya. Katakan saja sendiri padanya. Lupakan. Yan, sulit untuk kembali hanya dalam waktu 3 tahun. Jika suatu hari nanti kutukan Jing dilepaskan paksa oleh seseorang, formasi ini akan memancing petir dari 9 langit untuk menghancurkan segalanya, termasuk siapapun yang bergantung pada serpihan itu. Semuanya segera tinggalkan Huaisu. Baik, lepaskan satu. Tidak sakit katamu, kamu bohong lagi. Petir langit itu menyambar tepat di punggungmu. Baju-bajumu bahkan sampai hangus terbakar, lalu kamu bilang tidak sakit. Sakit sekali seluruh. Kulit di punggungku sampai terkelupas. Untung saja petir langit menyambarku, bukan kamu. Tebakanmu memang benar. Dulu kamu pernah mengajariku. Katamu energi pedang itu bisa melukaiku. Jadi kamu melarangku mendekat. Tapi setiap kali kamu selesai berlatih pedang, baju-bajumu yang robek selalu aku yang menjahitnya. Aku tidak ingat. Itu cuma karanganku saja. Kalimat yang ini juga karangan, jangan ditulis ya. Margamu pasti pembohong. Aku kan belajar darimu. Pertama kali di dalam peti mati, kamu bilang kamu telah mencariku selama 300 tahun. Dari situlah aku belajar. Kamu pingsan akibat guncangan petir itu. Afu yang membawamu kembali dengan mulutnya. Kakak seperguruan, kamu masih hidup. Tentu saja hidup. Cuman dapat satu luka tambahan di punggung tidak akan menghalangiku untuk berjalan. Kamu yakin bisa berjalan sekarang? Punggungmu itu tadi meledak, tahu? Pita miring ini masih bisa dipakai. Dulu kamu bilang, nanti saja dibahas kalau sudah sampai di kota Dukou. Kita lihat saja bagaimana usahamu nanti. Sekarang kita sudah sampai di penyeberangan Dukou. Pohon akasia di pintu masuk kota masih hidup. Kamu pernah menciumku. Di sungai itu aku menahan petir langit untukmu. 200 poin untuk usahaku, apakah itu cukup? Kalau sudah sangat cukup, aku ingin mendengar satu kata darimu. Bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi benar-benar tulus dari ucapanmu sendiri. Dengan bahasa daerahmu. Si penakut Feng Liuan ingin bersamamu. Ini sungguhan. Katakanlah Zong tanda kamu setuju. Aku tidak peduli siapa kalian. Masuklah dulu dan bersihkan luka kalian. Air hangatnya gratis. Pangsit rebusnya 10 wen, kali ini tidak boleh utang. Cincin ini pernah kulihat di pegadaian sebelumnya. Digadaikan seharga 3 tael. Kamu yang menebusnya kembali atau dia? Masih utang 2 tael lagi di pegadaian. Masih utang 2 tael saja gaya-gayaan mau mentraktir.
Sudahlah, air hangatnya gratis. Pangsit rebusnya juga gratis. Aku hanya ingin menanyakan satu hal. Apakah petir keemasan tadi ada hubungannya dengan pohon akasia itu? Sebuah saksi bisu yang tersegel di bawah pohon akasia selama 300 tahun. Akhirnya terbebas hari ini. Mulai sekarang tidak akan ada lagi petir keemasan. Ini ditemukan oleh Feng Budu dari penjara Kuil Tianfa. Buku kas dari ruang rahasia Baik Yumian. Di dalamnya tercatat selama 300 tahun ini. Setiap daftar nama tumbal manusia hidup, dan setiap aliran sisa aroma dari pecahan yang terkumpul. Feng Budu meminta seseorang untuk mengirimkannya. Dia juga menyampaikan pesan bahwa kuil Tianfa sedang dibersihkan satu persatu. Aku sudah menunggu di penyeberangan sampai hari ketujuh. Aku tahu kamu tidak akan bisa kembali lagi. Pergilah, tenangkan kembali Jingzhou. Aku akan menunggumu, atau biarkan pohon akasia ini menggantiku menantimu selamanya. Hati Feng Budu, di dalam sekte kuno Taixu, sebagian sisa-sisa pengikut Baik Yumian telah menguasai pembatas. Di dalam ruang rahasia itu, ada dokumen Baik Yuming selama 300 tahun terakhir yang merupakan dokumen asli dari semua bukti kejahatannya. Yuban telah mengirim 3 gelombang pembunuh untuk melenyapkan bukti-bukti itu. Feng Baili sendirian memasang garis pertahanan di luar Jiang. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Aku harus segera kembali ke Jiangge untuk membawa seluruh pasukan kita. Bai Chuming pasti menyembunyikan semua bukti kejahatannya di dalam sana. 100 tahun lalu, dia memfitnahku, mencuri surat perintah dan gulungan rahasiaku hingga bocor ke pihak musuh, termasuk daftar lengkap tumbal rakyat kita. Jika semua bukti ini berhasil diungkap, barulah Feng Baili bisa membersihkan sekte ini sepenuhnya. Sekte Taixu harus segera bertindak. Aku akan pergi bersamamu. Kali ini musuhmu bukan hanya Bai Qiuhua seorang diri, tapi juga seluruh kaki tangannya. Mereka sangat terorganisir dan bersenjata lengkap. Ini sangat berbahaya. Waktu di area terlarang saja, kamu hampir terbunuh di sarang serangga dan nyaris mati. Bai Chuming bahkan hampir mencekik Tuan Zi sampai mati dengan rantai mantra emas. Belum lagi petir langit yang hampir menyambarmu. Kapan sih perjalanan kita tidak berbahaya, Tuan? Kita hadapi bersama. Besok fajar kita berangkat. Terowongan tambang ini adalah jalan pintas. Melewati terowongan tambang ke Jiangye 3 hari lebih cepat daripada lewat jalan utama. Saat aku mengatakannya di hadapan semua orang tadi, aku tidak sedang bersandiwara. Aku juga tidak mengatakannya demi dia. Aku tahu tanganmu tidak gemetar saat kamu mengatakannya. Berbeda dengan saat kamu bilang telah mencarinya selama 300 tahun. Hari itu tanganmu sangat gemetar. Tapi hari ini tidak gemetar sama sekali. Ada yang sudah masuk sebelum kita. Garda depan kelompok sisa itu sepermisinya sudah berjalan sekitar setengah hari. Mereka mengambil jalan yang lebar. Kita lewat jalan yang sempit saja. Walau sulit dilewati, setidaknya jalan ini belum pernah dilalui orang. Mustahil mereka tidak tahu tentang jalan bercabang ini. Mereka ini jelas bukan kaki tangan biasa. Mereka tahu tentang terowongan tambang ini. Mereka pasti tidak hanya melepas satu penjaga saja. Kita sudah ketahuan. Mereka pasti akan memasang jebakan di depan. Kita tidak usah lewat jalan sempit lagi. Kita langsung terobos saja lewat terowongan tambang utama. Kalau udah ketahuan, nggak usah sembunyi lagi. Mereka mengurung semua monster di lorong tambang utama. Begitu rantainya putus, segerombolan itu bakal langsung menyerbu keluar bersamaan. Jumlahnya sepertinya ada lebih dari 7 ekor. Fu nggak bakal sanggup nahan sendirian. Kamu bisa pakai resonansi pecahan batu mentah buat mengacaukan kalung mereka. Sue Tuanji bakal menjaga sisi kirimu, dan Fu di sisi kanan. Biar aku yang buktikan. Kalian nggak seharusnya berada di sini. Karma di tempat ini bukanlah sesuatu yang sanggup kalian tanggung. Song Yao, batunya ada di sini. Ini bukan jarum batu, melainkan resonansi antara batu dengan pecahannya. Pedang Budu juga bagian dari mantra emas. Pedang itu bisa membantu menanggung setengah bebanmu. Lain kali bilang dulu sebelum beresonansi. Jangan menanggungnya sendirian. Lain kali aku bakal kasih tahu kamu. Ada cahaya di jalan keluar depan. Ruang rahasia pavilion pedang. Milik Faxiu. Kelompok pembunuh pertama sudah sampai di luar pavilion Changying. Aku sudah menahan kelompok kedua di area luar. Kelompok ketiga datang memutar lewat gunung belakang. Kira-kira dalam waktu setengah cangkir teh, mereka bakal sampai di hutan bambu dan juga ke ruang rahasia. Aku akan menghadang kelompok ketiga di luar. Pengling berkata, hari ini adalah hari kematianmu. Kamu buka ruang rahasianya, lalu aku bakar barang buktinya, maka semuanya akan selesai. 300 tahun telah berlalu, tapi kamu masih saja mau mengungkit masa lalu. Feng Budong, kamu hebat juga bisa bertahan. 3 gelombang pembunuh pun gak berhasil merenggut nyawamu.
Tapi paling enggak, tubuhmu kena 2 luka pedang. Kita lihat saja seberapa lama lagi kamu bisa bertahan. Kelompok ketiga sudah diatasi. Orang-orang dari Baizong kocar-kacir. Sebagian melarikan diri, dan area luar pavilion pedang sudah berhasil dikuasai. Kalau kamu mau membuka ruang rahasia, sekarang adalah saat yang paling tepat. Faksi Yu nggak bakal bisa mengorganisasi gelombang serangan berikutnya dalam waktu dekat. Lin Yuer, kau akhirnya kembali. Dia mengurungku di sini. Setiap hari dia membawakanku kertas dan pena, memaksaku untuk tanda tangan. Selama aku tidak menandatanganinya, dia tidak akan bisa membunuhku. Tablet nyawa. Tetua penegak hukum dan segel pemimpin sekte saling terhubung. Jika aku mati, segel pemimpin sekte akan hancur. Karena itulah dia membiarkanku tetap hidup. Hidup tersiksa selama 300 tahun hanya untuk menunggumu kembali. Dekrit jatuh ke jalan iblis 300 tahun lalu tidak memiliki tanda tangan tetua penegak hukum. Sejak awal dekrit itu sama sekali tidak sah. Bai Qiumin menulisnya sendiri, menandatanganinya, dan membubuhkan segelnya. Tapi bagian kolom ini kosong. Tetua Yin tidak menandatanganinya. Dia terus berkata, bukan aku. 300 tahun dari hari pertama hingga hari terakhir dia selalu bilang, bukan aku. In Wenxin, tetua penegak hukum sekte leluhur Taixu, dengan ini menyatakan kasus bukti kejatuhan ke jalan iblis Feng Linyuan yang dipalsukan oleh Bai Qiumin 300 tahun lalu. Huosali sama sekali tidak pernah disetujui. Aku tidak pernah menandatanganinya hari itu. Hari ini setelah diselidiki kembali, dekrit tertulis tersebut terbukti palsu. Feng Linyuan tidak pernah jatuh ke jalan iblis. Dia adalah murid Jangiku. Dan sampai sekarang pun dia tetap menjadi murid utama kami. Kau pikir hanya karena kau bilang palsu, maka itu terbukti palsu? Bai Qiumin sudah mati. Orang mati tidak bisa bersaksi. Tanda tangannya di dekrit itu asli. Tetua penegak hukum memang tidak menandatanganinya, tapi bagaimana kau bisa membuktikan kalau kau tidak menyesal dan berubah pikiran di kemudian hari? Mempertanyakan hal itu bagus. Aku telah mengajar di Jianghe sepanjang hidupku. Yang paling aku takuti bukanlah saat kalian bertanya, melainkan jika kalian diam dan tidak mau bertanya. Segel pemimpin sekte telah tercemar oleh mantra terlarang. Bai Qiumin menggunakan serpihan mantra terlarang untuk mencuri 300 tahun masa hidup. Sebab itulah, yang tersisa pada segel pemimpin sekte adalah bekas serangan balik dari mantra terlarang itu. Dia boleh saja mati, tapi jejak mantra terlarang itu tetap membekas. Bukti kejahatan yang ditinggalkan Bai Qiumin 300 tahun lalu, hari ini akan diungkap ke publik. Siapapun yang ingin menyelidiki, silakan periksa sendiri. Tian Fasi tidak akan menjadi penengah bagi sekte Taixu. Tapi buktinya ada di sini. Dekrit pimpinan itu palsu. Ritual pengorbanan itu nyata. Tuduhan menjadi iblis itu palsu. Feng Linyuan sudah keluar dari area terlarang. Dan hal ini juga nyata. Panglima, laporan menyebutkan bahwa Baizong telah membocorkan daftar sisa-sisa komplotannya. Di dalam area terlarang gunung belakang tersembunyi rumput pemelihara binatang buas. Tinggalkan satu tim untuk menjaga pavilion pedang. Sisanya ikut aku ke gunung belakang untuk membersihkannya. Bawa aku bersamamu. Aku sudah dikurung selama lebih dari 300 tahun. Bukan untuk membuat perhitungan. Aku hanya ingin melihat dunia luar. Dulu ada pohon kesemek liar di gunung belakang. Aku tidak tahu apa masih ada atau tidak. Apa yang sedang kamu pikirkan? Memikirkan perkataan yang dia ucapkan. Gak Sheng, dia berkata, saat makam pedang runtuh, itu semua demi melindungimu agar tetap hidup. Saat itu aku berada di area terlarang, jadi aku tidak tahu apa yang dia halangi di luar sana. Sekarang aku baru menyadarinya. Yang dia halangi bukan hanya Jiu Zhou, melainkan Bai Qiuming. Jika saja saat itu aku tidak disegel, Bai Qiuhan pasti sudah membunuhku dan menggunakan tubuhku untuk menempa pedang. Dia menyegelku bukan karena menginginkan pedang, melainkan untuk menggunakan makam pedang sebagai pelindung. Selama Bai Qiuhan tidak bisa membuka makam pedang, dia tidak akan bisa membunuhku. Semua yang dia lakukan hanyalah agar aku bisa keluar dalam keadaan hidup. Dan setelah aku keluar, sekarang giliranku. Bukti pimpinan ada di dalam catatan yang dia tinggalkan untuk Feng Bulin. Sebelum dia meninggal, dia menyembunyikan bukti-bukti itu di dalam ruang rahasia milik Bai Qiuming sendiri. Linyuan, kamu bersih dari segala tuduhan Sheng Sheng. Mengenai urusan pavilion pedang, In Wenxin dan Feng Bu akan mengurusnya. Bukti kejahatan Bai Qiuhan telah sepenuhnya terungkap ke publik. Sekarang aku tidak perlu bersembunyi lagi, bisa berdiri di mana saja. Kamu selalu melewatkan malam tahun baru sendirian setiap tahun. Itu kan dulu, mulai sekarang tidak akan begitu lagi.
Sekte Baichong memelihara monster ganas di gunung belakang dengan menggunakan pecahan mantra terlarang. Setelah segel di tanah terlarang yang agung runtuh, sebagian pecahan mantra itu tersebar sampai ke gunung belakang. Dia memungutnya tapi tidak ditempa menjadi pedang, juga tidak dimurnikan menjadi senjata pusaka, malah langsung diberikan sebagai makanan monster liar. Kenapa malah dikasih makan ke monster? Kenapa tidak dipakai sendiri? Cih, karena dia bukan pemilik sah yang diakui oleh pecahan mantra itu. Pecahan itu tidak akan beresonansi di tangannya, malah akan menyerang balik dirinya sendiri. Daripada membiarkan pecahan itu menganggur tak berguna, lebih baik diberikan saja kepada monster-monster itu. Monster yang sudah kenyang bisa dijadikan sebagai penjaga. Jika ada yang berani mendekati gunung belakang, monster-monster itu akan langsung menyerang. Jadi tidak perlu repot-repot mengerahkan penjaga manusia. Ini pertama kalinya dalam 300 tahun aku melihat pecahan mantra ini dalam wujud hidup. Dulu hanya berupa simbol mantra biasa, tapi sekarang benda ini hidup. Karena pecahan itu ada di dalam tubuh mereka, kamu tidak akan bisa membunuhnya hanya dengan menebasnya. Bahkan jika tubuhnya hancur berkeping-keping, pecahan itu akan meledak tanpa kendali dan melukai orang-orang yang kamu bawa. Satu-satunya cara adalah dengan melepaskan pecahan itu dari dalam tubuh mereka. Waktu itu, Bai Qiong menggunakan rantai mantra terlarang untuk merebut Tuan Zi. Pecahan itu hampir saja terlepas dari tubuh Tuan Zi. Kali ini kita balik keadaannya. Bukan merebut, melainkan melepaskannya. Tunggu sebentar, jangan menyembur dulu. Dia belum selesai bicara. Kamu panggil dia anjing? Makhluk itu pembawa petaka. Bukan petaka, dia justru pembawa keberuntungan. Afu, fu dari kata keberuntungan. Lepaskan tanganmu. Pecahan itu mau meledak. Gak bisa, pecahan itu belum terlepas sepenuhnya. Selesai begitu saja, ini jauh lebih cepat daripada membunuh mereka. Lagi pula sejak awal mereka memang tidak mau berjaga di sini. Mereka hanya dikendalikan oleh pecahan mantra itu. Siapapun pemilik sah yang diakui oleh pecahan itu, mereka akan tunduk padanya. Dan tadi, pecahan itu menuruti perintahnya. Pergilah. Selama 300 tahun, aku sudah bilang. Kecuali ada bukti, Ui, dan Buddha, dan kecuali aku sendiri yang menandatanganinya. Jika tidak, kabar tentang jurang Fengmo hanyalah rekayasa belaka. Hari ini buktinya sudah cukup. Sial, kakimu terluka. Perjalanan dari sini ke pavilion pedang masih cukup jauh. Biar aku gendong. Garis miring tidak usah. Waktu kecil aku pernah menggendongmu sekali. Saat itu pergelangan kakimu terluka karena berlatih pedang. Jalan dari pavilion pedang ke balai obat, aku menggendongmu, pasti dan berjalan selama 1 jam. Kali ini aku akan berjalan sendiri. Tidak perlu. Seberapa lama lagi aku bisa hidup, aku tahu sendiri. Turunkan bahumu, kokohkan pijakanmu. Kamu hanya menggunakan lenganmu untuk menahan hawa iblis itu. Pedang adalah perpanjangan dari tubuhmu. Jika hatimu kacau, arah pedangmu pun akan meleset. Kendalikan dengan lebih stabil sedikit lagi. Waktu kecil, aku paling tidak mau minum obat. Dia mencampurkan obatnya ke dalam gula untuk membujukku meminumnya. Waktu itu dia belum menjadi tetua penegak hukum. Dia hanya seorang tabib di pavilion pedang. Kemudian, setelah dia menjadi tetua penegak hukum, aku tetap saja menolak minum obat. Dia bilang, kamu punya kebiasaan buruk yang sama dengan kakakmu. Pernah suatu kali saat kamu sedang tidak ada. Bapak, aku demam tinggi tapi tidak mau minum obat. Dia kehabisan cara menghadapiku, lalu berkata, tunggu saja kamu. Aku mengira dia pergi mengambil obat yang lebih pahit. Tapi ternyata dia malah pergi ke dapur untuk mencuri 3 buah mantau, lalu menyelipkannya ke dalam selimutku. Dia bilang, kenyangkan dulu perutmu, baru minum obat. Belakangan, paman guru mengetahuinya dan menghukumnya untuk menyapu aula utama selama 3 hari. Sambil menyapu, dia terus menggerutu, lain kali aku akan mencuri lagi. Kalau tidak kenyang, mana ada tenaga untuk minum obat? Dia bilang, kalau kamu minum obat, tidak perlu dibujuk-bujuk. Kamu akan memegang mangkuknya sendiri, lalu meneguknya sampai habis dalam sekali minum. Meskipun wajahmu mengernyit karena pahit, kamu tidak pernah mengeluh sedikit pun. Aku bilang, aku ingin meniru sikapmu itu. Tapi dia bilang, jangan tiru dia. Kakakmu melakukan itu hanya karena tidak ingin membuat orang lain khawatir. Bisa jujur kalau merasa sakit itu juga sebuah kehebatan. Sekarang dia sudah mengajariku. Dia bilang, kalau sakit, katakan saja. Jadi aku tidak perlu lagi berpura-pura tidak kesakitan. Pembersihan wilayah sudah selesai dilakukan dengan mudah.
Semua bukti kejahatan Bai Qiuming telah diarsipkan. Perintah pemenggalan iblis di Jinzhou Liu Xiang telah dicabut. Daftar tumbal manusia hidup telah berhasil diamankan kembali. 7 gulungan kitab sekte abadi Taiksu telah selesai dirapikan. Sisa urusan lainnya telah diserahkan kepadaku oleh Tetua Yin. Jangan akan dibangun kembali. Fondasinya masih ada di ruang rahasia. Kamu pernah masuk ke dalam kan? Apakah masih ada barang yang ingin kamu bawa dari sana? Tidak ada. Pesan terakhir yang dia tinggalkan di sana sudah aku ambil. Sisanya hanyalah barang-barang milik Bai Qiuming. Bai Zhong bilang di penjara kalau dia ingin menemuimu. Bukan untuk memohon ampun, tapi hanya untuk menanyakan satu hal. Kenapa kamu tidak membunuhku? Di luar rencana pemusnahan dunia oleh Bai Qiuming. Pemi, pamanmu juga telah membantai sesama murid sekte. Aku tidak membunuhmu, karena aku tidak sama dengannya. Masih ada 3 orang lagi di Dewan Tetua. Mereka memang tidak terlibat dalam ritual tumbal itu. Tapi mereka tahu rencana Bailong dan sama sekali tidak berusaha mencegahnya. Aku sengaja tidak menuliskan nama mereka di dokumen resmi, karena salah satu dari mereka adalah ayahku, kakak laki-laki dari Bai Qiuming. Dia sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Sedangkan 2 orang lainnya masih hidup. Satu orang menjadi pengawas di perpustakaan kitab Jianghe, dan yang satu lagi bekerja di bagian logistik kuil Tianfa. Kenapa kamu baru mengatakannya sekarang? Karena kamu tidak membunuhku. Cih, 2 orang dari Dewan Tetua itu. Biar aku sendiri yang menangkapnya. Menurut Bai Zhong, sepertinya masih ada 1 daftar nama lagi yang belum dia serahkan. Dia takut setengah mati, tapi bukan kematian yang sebenarnya dia takuti. Oriku, melainkan takut jika sebelum mati, dia belum sempat melunasi semua utang dosa pamannya. Ini, untukmu. Aku punya uang kok. Aku baru saja bekerja selama 1 hari penuh mengangkut barang di dermaga. Dari 5 koin tembaga, sekarang masih sisa 3 koin. Cukup untuk membeli beberapa bakpao di jalan nanti. Waktu kita kecil dulu, kamu pernah membelikanku 1 tusuk manisan buah, menggunakan uang jajanmu sendiri. Katamu kakak tidak punya uang, tapi adik menyuruhku pergi ke pasar. Kamu turunlah dari gunung. Entah kapan kita bisa bertemu lagi lain kali. Tidak perlu menentukan waktunya. Saat musim semi tiba, pohon huai di kota dermaga akan berbunga. Jika kamu di sana, bawalah berkas kasus dari ratusan sekte, bawalah pangsit, dan bawa juga dirimu sendiri. Bagaimanapun juga, kamu tetaplah kamu. Tidak peduli seberapa berat atau ringan langkah kakimu, kamu tetaplah adikku. Hal ini tidak akan pernah berubah. Pohon itu sudah hidup kembali. Tahun lalu, ia sempat disambar petir langit. Kulit pohonnya sampai terkelupas sangat lebar. Aku kira ia butuh waktu beberapa tahun lagi untuk pulih. Tapi begitu musim semi tiba, ia langsung bertunas, bahkan lebih cepat daripada manusia. Kalian masih ingat jalan pulang? Kalian masih utang 2 tael di Pegadaian. Utang 1.000 kepada si permen kapas sudah dicicil sekali. Di jalan pulang, saat melewati Pegadaian, kita masih harus berjalan lagi untuk melunasi utang 2 tael itu. Bayar 1.000 dulu, nanti kalau bunga huai mekar di musim panas baru bayar sisanya. Apakah bekas luka sambaran petir di punggungmu tahun lalu sudah sembuh? Bagaimana bisa surat ini ada di tanganmu? Kertas dari 300 tahun lalu ini bahkan belum kukembalikan. Bukan berarti surat ini terus disimpan di tanganku selama 300 tahun. Tapi surat ini dititipkan di bawah pohon huai di kota dermaga waktu itu. Mereka mewariskannya dari generasi ke generasi, yaitu oleh leluhur dari ibu pemilik kedai. Ibu pemilik kedai menyimpan surat ini, menguncinya di dalam laci konter kayu huai, diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi, hingga akhirnya sampai ke tanganku. Ibu pemilik kedai bilang, saat bunga huai mekar, akan ada seseorang yang datang untuk meminang. Saat menulis surat ini, dia belum memasuki area terlarang. Surat itu dikirim tiba-tiba ke kota dermaga tepat sebelum dia memasuki area terlarang. Dia tahu jika dirinya tidak bisa keluar, pohon huai akan setia menunggu hingga musim semi. Dan saat bunga huai mekar di musim semi, kamu akan kembali. Lin Yuan, hari ini aku melihat pohon huai di dermaga mulai bertunas. Musim semi akan segera tiba. Kamu pernah bilang, saat pohon huai mekar dengan bunga putihnya di musim semi, kamu akan kembali dari sekte abadi Taisu. Aku udah ngumpulin uang. Di kota dermaga ada penginapan kecil. Ibu pemiliknya baik banget, katanya kita boleh ngutang dulu. Aku udah mutusin, begitu kamu balik, kita bakal tinggal menetap di sini. Kamu ajarin aku nulis, dan aku bakal ajarin kamu bikin sup hulatang. Kalau pas kamu balik aku nggak ada, berarti aku udah pergi ke area terlarang. Jangan cari aku. Selama kamu tetap hidup, Paman Huai bakal nungguin kamu gantiin aku. Jahitanku nggak begitu bagus. Hasil jahitannya emang nggak terlalu bagus.
Tapi nggak usah bagus-bagus amat. Yang penting kejahit kok, meskipun agak miring. Ini pertama kalinya aku ngejahit. Dulu kalau kancing baju lepas, biasanya aku staples aja. Stapler itu apa? Itu loh, benda besi yang nembakin isi staples buat ngejepit kain. Lebih cepat dari menjahit, tapi bakal ninggalin 2 lubang kecil. Waktu punggungmu dihantam petir langit, saat itu aku juga sempat mikir mau pakai stapler aja buat nahan lukanya. Untung aja kamu nggak punya stapler, haha. Nah, udah selesai kujahit. Coba kamu berdiri terus jalan beberapa langkah, copot nggak? Kamu simpan ini di sini buat dipakai nanti-nanti. Buat apa melunasi utangnya Bai Quming? Semua pecahan mantra emas Qingwan udah kembali ke tempatnya. Sisa urusan lainnya bakal diberesin sama Feng Budu. Aku udah buat janji sama dia, tiap tahun saat bunga Huai mekar kita bakal ketemu di sini sekali. Dia pasti datang. Utang 1 koin kepadamu udah dibayar belum? Udah dibayar. Bahkan dia ngasih lebih 1 koin. Hahaha. Koin lebihnya kupakai buat beliin ini untukmu. Kali ini bukan utang ya. Lokasi yang ditandai di peta ini ada di jauh di selatan. Bukan ke arah area terlarang, justru arah sebaliknya. Aku udah periksa arsip Sekte Abadi Taiksu. 300 tahun yang lalu, di lokasi itu ada sebuah dermaga bernama Nandu. Dermaga itu ditinggalkan setelah Bai Quming mengambil alih sekte. Nggak ada 1 orang pun yang pernah ke sana. Sebelum Sue Sengseng masuk ke area terlarang, terakhir kali dia pergi dari pavilion pedang, tujuannya bukan ke area terlarang, tapi ke dermaga Nandu ini. Mungkin saja dia meninggalkan sesuatu di sana. Tapi, dermaga dari 300 tahun yang lalu, entah sekarang masih ada atau tidak, aku pun tak tahu. Titik yang ditandai di peta ini adalah dermaga penyeberangan pada masa itu. Karena aliran sungainya sudah berubah, dermaganya mungkin sudah hilang. Dermaganya sudah tidak ada lagi. Tapi mungkin pohon akasia itu masih ada. Sama persis seperti pohon yang ini. Kau mau pergi ke Nandu? Kapan kamu akan berangkat? Besok. Kalau kamu sendiri, aku mau kembali ke Jenge. Pembangunan ulangnya masih belum selesai. Sebab itulah, rencana penegak hukum yang baru sudah kugantung di aula utama Jenge. Lalu landasan batu tempatmu dulu melatih pedang para adik seperguruan. Aku sudah menyuruh orang untuk membangun yang baru di atas pondasi bulatnya. Saat angkatan murid berikutnya datang nanti, mereka akan tahu bahwa kakak seperguruan Yue bukanlah sosok yang kejam. Besok aku pergi ke Nandu. Dasar bodoh, kamu tidak mau bertanya di Nandu ada apa? Utang perakmu di Pegadaian saja belum lunas. Aku harus terus mengawasimu. Kalau kamu kabur, siapa lagi yang mau bayar? Pemilik Tokodu bilang kita bisa mencicilnya. Kamu bahkan sampai menegosiasikan cicilan dengannya. Ya, bunganya 1% per hari dicicil tiap bulan. Dan dia setuju? Sekarang aku sudah bisa berhitung berkat ajaranmu dulu. Tahun lalu di sini kamu bilang Song Yao ingin bersamamu. Itu benar. Aku hanya membalasmu dengan ucapanmu sendiri. Bagaimana? Kamu sudah pernah mengatakannya. Katakan sekali lagi, aku tidak sedang mengarang cerita. Ini sungguhan dan aku bisa mengatakannya setiap tahun. Kamu bosan mendengarnya? Sama sekali tidak.